gitu. Peningkatan bisa juga. Anomali gaya berat ya. Jadi, survei gaya berat itu biasanya dilakukan pada area luas atau area regional gitu, yang memang untuk, apa namanya, ingin mendapatkan kedalaman yang lebih dalam ya gitu. Beda halnya mungkin dengan pengukuran, lokal kayak, geolistrik atau seismik refraksi ya, yang lintasan ya, perlintasan nggak panjang lintasannya tuh nggak sepanjang, ini, grid dari survei gaya berat gitu ya. Jadi biasanya survei gaya berat ini dilakukan, eee, di awal ya, dalam tahap eksplorasi biasanya, dibandingkan dengan metode geofisika lainnya gitu ya. Contohnya kayak di migas ya, itu survei gaya berat dulu gitu ya, untuk mengetahui regionalnya bagaimana, strukturnya bagaimana gitu ya. Setelah itu mungkin baru dilakukan metode seismik gitu. Kemudian dalam perhitungan anomali gaya berat ini terdapat dua komponen penting ya. Ini minggu lalu juga sudah saya bahas ya. Gaya berat observasi dan gaya berat teoritis ya. Gaya berat observasi itu yang didapatkan di lapangan ya, pengukuran di lapangan gitu. Sementara kalau gaya berat teoritis itu hasil penurunan rumus gitu ya. Gitu. Istilah anomali itu akan sering digunakan dalam ilmu geofisika, bahkan geodesi juga gitu. Anomali sudah saya jelaskan juga minggu lalu, artinya itu aneh gitu ya. Pokoknya yang beda dari yang lain lah gitu ya, ada anomali gitu. Nah, yang kita cari itu adalah anomali ya. Semua metode geofisika pasti yang dicarinya itu adalah anomali ya. Keanehannya itu ada di mana gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan bentuknya begitu-begitu saja, mungkin di situ tidak ada sesuatu yang unik ya, tidak ada sesuatu yang interest di sana gitu. Kemudian geodesis juga menggunakan gravity disturbance dibandingkan dengan gravity anomali. Maaf Bu, Bagaimana? tadi PPT-nya belum gerak Bu. Oh gitu. Memang belum gerak sih sampai geodesis ini. Sebelumnya masih di judul awal Bu, baru sekarang pindah Bu. Oh gitu. Oh ya ya. Nanti di ini saja ya. Kalau ini. Tapi kok munculnya nggak ini ya? Harusnya munculnya itu sebentar deh ya. Eh, saya ulang lagi ya. Ini munculnya yang udah besar atau enggak? Saya ganti deh tampilannya yang ini. Maaf Bu, mungkin untuk Ya, share screen-nya jika di full screen itu pakai share entire screen Bu. ya saya ini saja ya. Soalnya itu sering ini saya lemot atau apa ya gitu ya. Yang ini aja ya. Ini lumayan agak besar gitu. Terus ini saya lanjutkan ya. Jadi para geodesis itu cenderung menggunakan gravity disturbance dibandingkan dengan gravity anomali. Jadi mereka itu kan juga ada pengukuran mengolah data gravity satelit ya. Ada kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, tentang gravity satelit. Ada yang namanya GRASS ya, GOCO gitu ya. Nah itu namanya gravity disturbance ya. Jadi mereka jarang membandingkannya dengan anomali gravity versi kita gitu ya. Kalau kita kan mengukurnya langsung ke lapangan ya. Kalau mereka dari satelit semua gitu. Kemudian orang geodesi itu menggunakan konsep gravity disturbance ini jika yang menjadi datum vertikal adalah bentuknya ellipsoid, sedangkan menggunakan gravity anomali jika menjadi datum vertikal adalah geoid ya. Jadi ini bisa dilihat ya ilustrasi perbedaan geoid dan ellipsoid. Sepertinya juga udah beberapa kali ya saya ini ya tampilkan geoid dan ellipsoid ya. Jadi sebenarnya bentuk bumi itu bentuknya geoid ya, yang tidak rata, bulatnya itu tidak rata ya. Gitu. Kemudian didekati dengan suatu bentuk istilahnya di sini bentuk elipsoid ya gitu. Jadi bentuknya itu untuk
menginikan ya, sebagai garis semu ya dengan supaya ini menghubungkan antara ini mungkin rendah pada geoid, ini tinggi ya, itu tengahnya gitu ya. Jadi bentuknya nanti seperti benar-benar seperti elips ya gitu. Nah, tapi antara elipsoid sama geoid ya, itu kan ada selisih gitu. Ketinggian, di sini namanya N gitu. N itu merupakan geodal undulasinya gitu. Jadi ini selisih antara geoid dengan elipsoid seperti itu gitu. Nah, orang geodesi itu menyebut yang elipsoid ini ya, datum yang vertikal itu adalah elipsoid gitu. Sedangkan untuk gravity anomali itu datum vertikalnya adalah geoid ya. Jadi gravity disturbance-nya itu ellipsoid. Kemudian gravity anomalinya itu ini geoid. Tuh. Jadi mungkin itulah ya yang persepsi kita ya, perbedaan persepsi kita mungkin dengan orang-orang geomatika ya atau geodesi gitu. Berikutnya masih anomali Geobrat ya. Jadi dalam perhitungan anomali Geobrat ini dapat dikembangkan menjadi 3 jenis anomali ya. Jadi ini yang teoritis gitu. Yang yang kan tadi Geobrat ada 2 ya, observasi dan teoritis ya gitu. Nah, sekarang gabungannya gitu ya. Jadi gabungannya itu ada istilahnya free air anomali, simple Bogge anomali, dan ada juga complete Bogge anomali gitu. Free air anomali itu beda dengan free air correction ya gitu. Kalau yang satu FHC, yang satu FAA ya, jadi agak beda itunya. Kemudian ada simple Bogge, ada complete Bogge juga gitu. Nah, sekarang yang anomali udara bebas atau yang free air anomali FAA merupakan perbedaan antara nilai percepatan gravitasi di permukaan dengan nilai percepatan gravitasi teoritis di elipsoid yang sudah memperhitungkan elevasi antara permukaan dan elipsoid. Pada FAA ini kita mengasumsikannya itu dalam koreksi udara bebas ya. Jadi pada koreksi udara bebas itu tidak ada massa dan efek gravitasi antara permukaan dengan model bumi ya. Jadi nggak ada massa. Kalau ada massa itu berarti ada koreksi lain ya. Apa namanya koreksinya? Koreksi Bogge ya gitu ya. Nah, untuk FAA ini rumusnya G-ops dikurang geoteoritis tambah FAC, koreksi udara bebasnya gitu. Jadi karena di sini hanya ada tambahan FAC, makanya disebutnya FAA ya gitu. Kemudian untuk anomali udara bebas ini di sini ada perbedaan gitu ya antara anomali udara bebas dengan anomali Bogge gitu. Nah, untuk anomali udara bebas itu masih mempertimbangkan elevasi gitu. Sementara kalau anomali Bogge dia tidak mempertimbangkan elevasi ya. Jadi dia lebih mempertimbangkan yang lainnya gitu ya. Salah satunya bisa massa gitu ya dari densitas gitu. Di sini bisa diilustrasikan suatu model bawah permukaan. Ini beda ya antara kiri dengan kanan bentuknya. Kalau di sini ada rootnya, ada akarnya ya. Kalau di sini enggak ya, gitu, datar gitu. Kemudian ini untuk responnya. Jadi kalau free air itu nanti ada ini bentuknya lebih datar dan menonjol ya, gitu. Sementara Bogge-nya di sini tidak ada. Jadi karena di sini bentuknya flat, free air-nya flat juga, Bogge-nya juga flat gitu. Nah, sementara kalau yang ada akarnya ya ke bawah gitu ya, yang ada depresi lah istilah geologi gitu. Di sini juga ini
bentuknya juga cukup ke bawah gitu ya. Jadi kalau ada elevasi pun ya kan free air ada elevasi ya gitu ya. Ini tetap ya dipertimbangkan gitu. Tuh. Nah, ini bisa dilihat ya kalau ada depresi ini nanti harus sejajar ininya ujungnya ini ya gitu, ujung anomalinya ini. Tuh. Nah, setelah anomali udara bebas atau FAA, jadi FAA itu intinya elevasi aja gitu ya, ada elevasi gitu. Dan nanti dalam pengukurannya cuma ditambah FAC gitu. Nah, untuk yang anomali Boge sederhana atau simple Boge anomali, ini ada perbedaan ya. Jadi di sini kita mengasumsikan antara permukaan dengan model bumi ellipsoid itu berupa slab Boge Tahingga gitu. Karena itu belum mempertimbangkan adanya lembah dan bukit ya. Jadi hanya didekati dengan slab Boge Tahingga gitu. Nah, karena itu ya perbedaannya dengan FAA eh, sebentar ya, ini kayaknya agak rumusnya salah ya. Harusnya SBA ya ini ya. Karena FAA tadi rumusnya yang ini. Eh ini untuk kasus darat ya, GEOPS kurang geoteritis tambah FAC kurang BC ya gitu. Jadi karena di sini ada Boge correction, kalau dia mengukur di darat itu nilainya negatif ya gitu. Kalau di laut itu nanti di sininya jadi positif gitu. Ini minggu lalu sudah kita bahas gitu. Kemudian ada lagi anomali Boge lengkap atau komplit Boge anomali. Nah, komplit Boge anomali kita sudah ini, jadi tidak hanya elevasi gitu, tidak hanya didekati dengan slab Boge Tahingga gitu ya, tidak hanya mempertimbangkan massa, tapi di sini kita juga memperhitungkan topografinya ya. Jadi topografi itu mungkin bentuknya ada seperti lembah, ada bukit gitu ya. Nah, karena itu nanti ada tambahan koreksi teren gitu ya. Jadi nanti di sini ditambah dengan koreksi teren gitu. Nah, anomali Boge lengkap inilah yang biasa kita gunakan gitu dalam pengolahan data gaya berat gitu. Jadi setelah mengukur di lapangan, kemudian kita olah, nanti itu jadinya GEOPS ya. Di observasi itu nanti hanya ada koreksi tidak dan drift. Nah, untuk lengkapnya itu nanti ya kita mempertimbangkan di situ ada G lintang, ada G ada FAA, ada Boge correction gitu, ada terrain correction gitu ya. Semuanya kita pertimbangkan. Nanti istilahnya di sini namanya kompleks Boge anomali gitu. Itu untuk kasus darat ya. Nanti kalau ada kasus lain gitu ya, ada kasus udara atau laut, ada tambahan koreksi lain ya gitu. Minggu lalu juga sudah saya jelaskan ya. Ada namanya koreksi ad force. Tuh. Terus ada juga nanti kalau di ini di ketinggian gitu ya, udah terlalu tinggi, mungkin mempertimbangkan atmosfer ya. Jadi ada lagi atmosfer bisa. Tapi kalau untuk di darat cukup sampai di sini gitu. Nah, konflik Boge anomali ini itu sebenarnya ada limitasinya ya, ada keterbatasannya gitu. Keterbatasannya itu apa? Yang pertama, ada daerah dengan bentuk terjal atau dekat dengan pantai samudra, biasanya nilai anomali Boge-nya itu dapat terdistorsi ya, ada gangguan karena keakuratan koreksi teren dan teori isostasi ya. Jadi mungkin kalau toren berarti kan melibatkan topografi ya, ada mungkin ada lembah, ada bukit gitu ya. Jadi mungkin kalau di pantai mungkin lembahnya mungkin ya gitu. Muka air lautnya tekanan turun gitu. Terus ada juga teori isostasi gitu ya. Nah, apa itu teori isu saksi? Ini bisa saya review lagi ya.
ini kayaknya sudah pernah dijelaskan di geologi ya, jadi di sini saya hanya review ya gitu. Jadi teori isostasi itu bisa dari bahasa Yunani ya, iso artinya sama ya, jadi kalau isopak ya, isobar ya, iso-iso ya, itu artinya sama gitu. Statis artinya berdiri gitu. Nah, teori isostasi ini dia merepresentasikan bahwa bumi itu berbentuk menonjol ketika bahan pembentuknya ringan, gitu. Sementara bumi berbentuk depresi ketika bahan pembentuknya berat, ya. Nah, dari sini ya ada kata-kata bantuan pembentuk, berarti ada pengaruh massa, ya. Apa namanya, dan densitas di sini gitu ya, yang mempengaruhi bentuknya ya. Jadi mungkin satu jadi menonjol, kemudian yang satu jadi ini bentuknya seperti depresi gitu, atau menonjol ke bawah gitu. Kemudian dalam teori isostasi itu ada dua model yang itu ya, yang ditemukan oleh para ahli dan ini juga terkenal ya. Ada namanya model Pratt dan model Airy gitu. Di mana keduanya ini menerangkan densitas batuan kerak benua di pegunungan itu lebih rendah daripada densitas kerak sekitarnya. Batuan granit ya bisa gitu ya. Itu nilai densitas kerak samudra contohnya di situ basal ya gitu. Jadi antara densitas kerak benua dengan densitas kerak samudra itu berbeda ya. Yang benua itu lebih rendah gitu. Menurut Pratt dan Airy gitu. Pratt sama Airy itu juga ada perbedaan sedikit ya. Kalau Airy dia apa namanya melakukan hipotesis dan hasilnya itu mengatakan bahwa batuan yang memiliki posisi yang paling tinggi akan memiliki kompensasi sebagai bagian yang tenggelam gitu. Kemudian dalam hipotesisnya, Airy ini juga menduga bahwa batuan di pegunungan tinggi itu memiliki akar yang berupa batuan dengan densitas yang lebih rendah. Gitu. Nah, sementara Pratt kebalikannya gitu. Kalau Pratt memiliki hipotesis bahwa pegunungan yang memiliki densitas yang lebih rendah, namun tidak memiliki akar. Gitu. Ini bisa dilihat gambarnya seperti ini ya, gitu. Untuk Airy, jadi misalkan di situ ada pegunungan yang tinggi kan, dia misalkan di sini posisinya paling tinggi gitu. Mungkin di sini sebagai kontinen gitu ya, sebagai benua gitu. Nah, benua itu ya tinggi, kalau menurut hipotesisnya itu karena di bawahnya itu ya bentuknya itu seperti akar gitu ya, yang menunjang ke bawah gitu. Menurut dia ya, menurut Airy ini apa namanya terdapat batuan dengan densitas yang lebih rendah ya di sini karena densitasnya lebih rendah gitu ya, less dense rock gitu, makanya apa namanya di sini itu ya tinggi itunya gitu ya bentuknya gitu. Sementara kalau Pratt itu dia nggak ada itunya apa namanya akar gini gitu ya, root itu nggak ada dia bentuknya, dia agak lebih datar gitu. Tapi Pratt ini dia berhipotesis bahwa pegunungan ini memiliki densitas yang lebih rendah, namun tidak memiliki akar. Gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Apa namanya antara Pratt dengan Airy gitu. Itu mungkin di daerah sekitar pantai terdistorsi karena keakuratan koreksi terrain dan teori isostasi gitu. Kemudian yang kedua, anomali Boge ini akan salah yang digunakan antara permukaan model bumi ellipsoid itu berpengaruh ya. Kalau apa namanya dan densitas ya juga berpengaruh ya. Kalau salah nanti bentuknya juga salah.
Kemudian akurasinya akan menurun jika variasi densitas di permukaan sangat bervariasi gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Cukup jelas, Bu. Baik. Ya, selanjutnya pemisahan anomali ya, gitu. Jadi dari anomali Boge, jadi anomali Boge itu akumulasi dari semua sumber anomali ya. Jadi semua koreksi-koreksi ya, itu namanya anomali Boge lengkap gitu ya. Nah, tapi pada anomali Boge itu kita kalau ingin mendapatkan ya, ingin mendapatkan nilai kedalamannya ya, dan memisahkan mungkin juga ya karena dia lengkap ya, mungkin di situ nggak hanya ada itu apa namanya koreksi gitu ya, tapi mungkin ada yang lainnya gitu ya. Mungkin di situ ada pengaruh kedalaman, ada pengaruh frekuensi, noise juga mungkin di situ gitu. Karena itu dilakukan pemisahan ya, dilakukan filter gitu ya pada anomali Boge gitu. Jadi sumber anomali itu bisa ada anomali regional, residual, dan noise gitu. Nah, untuk dapat mempermudah interpretasi, maka dilakukan pemisahan anomali. Jadi CBA itu sebenarnya ya, jadi selain rumusnya ini, G-ops kurang G-aperitis tambah FHC kurang BC tambah TC, CBA itu merupakan akumulasi gitu ya. Jadi akumulasi dari sumber anomali ya. Jadi di sini ada regional, ada residual, dan ada noise ya. Semuanya ada gitu. Nah, jadi kalau kita ingin apa namanya? Mendapatkan nilai residual, karena biasanya kan yang kita cari itu yang residual ya. Walaupun mungkin juga ya, mungkin ada beberapa apa namanya penelitian ya yang tujuannya itu atau target projectnya itu untuk mendapatkan apa namanya anomali yang regional ya, ada juga gitu. Tapi kan biasanya itu residual gitu. Nah, untuk ini untuk apa namanya mendapatkan misalkan anomali residual, maka dilakukan pemisahan ya gitu, dilakukan filtering gitu. Di sini dalam melakukan pemisahan anomali, jadi kan ada 3 ya, ada anomali regional, residual, dan noise. Regional itu biasanya ya apa namanya memiliki spektrum frekuensi yang rendah gitu, dan biasanya untuk target yang lebih dalam gitu. Jadi antara frekuensi dengan kedalaman itu berbanding terbalik gitu. Kemudian pada anomali regional ini biasanya ya kalau dikaitkan dengan sinyal itu tergolong filter yang low pass filter ya gitu. Low pass filter itu kan maksudnya meloloskan apa namanya yang tinggi ya gitu ya, frekuensi yang tinggi gitu ya, atau mengkat frekuensi yang balik saya, meloloskan frekuensi yang rendah atau mengkat frekuensi yang tinggi gitu. Jadi anomali regional ini merupakan anomali Boge yang berasosiasi dengan sumber anomali yang dalam dan ukurannya besar. Biasanya dalam spektrum frekuensi memiliki frekuensi yang rendah. Gitu. Nah, untuk anomali regional ini biasanya kalau kita lakukan filter, bentuknya lebih smooth ya dibandingkan residual gitu ya, bentuknya lebih smooth gitu. Kemudian untuk anomali residual, kebalikan dari regional ya. Jadi kalau residual maksudnya adalah anomali Boge yang berasosiasi dengan sumber anomali yang kecil dan dangkal gitu. Dan biasanya dalam spektrum frekuensi yang memiliki frekuensi tinggi ya. Jadi kalau regional itu targetnya dalam, berarti kalau target dalam frekuensinya rendah. Kalau residual target kita itu dangkal, berarti frekuensinya tinggi gitu. Nah, kalau yang regional itu prinsipnya itu low pass filter, kalau yang residual itu prinsipnya high pass filter gitu.
Kalau high pass filter berarti high tinggi pas melewati ya gitu ya, berarti melewati frekuensi yang tinggi gitu ya gitu. Atau mengkat frekuensi yang rendah. Terus ada lagi kan satu lagi frekuensi namanya band pass filter gitu ya. Jadi kita ambil tengahnya ya, yang tinggi dan yang rendahnya ya di situ. Ini juga bisa sih ya pakai band pass filter, tapi nantinya apa namanya? Yang kita cari itu ini gitu ya. Biasanya kita cari itu yang kalau nggak dia yang frekuensi tinggi, kalau nggak yang frekuensi rendah gitu ya. Jadi prinsipnya itu ya, nanti kalau dikaitkan dengan kedalaman lebih masuk yang ini ya, yang low pass filter atau high pass filter gitu, dibandingkan band pass filter. Gitu. Kemudian ada noise. Nah, noise itu mempunyai lebar anomali yang lebih kecil dibandingkan dengan anomali residual. Gitu. Ini bisa dilihat ya representasinya. Kalau yang regional biasanya dia lebih smooth gitu dibandingkan yang residual ya. Nih ya, bisa Anda lihat ya di sini seperti ada modulasi gitu. Kemudian ini untuk yang noise ya. Noise itu sisa-sisanya. Nah, ini ilustrasi grafiknya ya, cara mendapatkan apa namanya anomali regional dan residual ya. Jadi ini tuh sebenarnya hasil slice ya, hasil pembentukan. Jadi misalkan ada peta ya, terus Anda pilih gitu ya lintasan, ada slice gitu ya. Dari situ nanti dapat responnya, respon anomali itu yang seperti ini ya, misalkan. Ini yang observasi ini itu yang apa namanya bogenya ya gitu ya. Nah kemudian kalau kita ingin mendapatkan yang regional, bentar saya nggak bisa nandain ya. Nah kalau kita ingin mendapatkan yang regional itu kita lihat titik terdekatnya ya, itu kita tandai ya. Jadi ini dengan ini kita tandai gitu ya. Terus ini dengan ini tandai gitu ya. Dapat garis tarik kemenerusan garisnya gitu. Terus ini dengan ini dapat garis, ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan inilah. Nah, yang inilah ya yang disebut dengan regional ya. Jadi regional itu kita narik ya, narik garis gitu ya. Narik garisnya seperti ini gitu. Kemudian kalau residual itu selisih antara anomali bogenya dengan anomali regionalnya gitu ya. Jadi misalkan di sini ini yang paling tinggi ya, kelihatan sekitar 21. Ini berapa regionalnya sekitar 11. Kok 11 sih, sekitar berapa nih ya? Nih. 12,5 lah ya, gitu ya. Kemudian ini sekitar 21. 21 kurang 12,5 itu 9,5 ya, gitu ya. Nah, ini sekitar itu, gitu ya. Ini hasil residualnya, gitu. 9,5 gitu ya di plot, gitu. Kemudian ini juga ya, ini berapa selisihnya sekitar 17-an, kemudian ini regionalnya sekitar 11 gitu. 17 kurang 1 sekitar kok 17 sih. 12 ya. 12 kurang 1 itu sekitar 1 ya, nih 1 gitu. Ya, jadi pokoknya yang residual itu selisihnya gitu ya antara yang boge dengan regional ya gitu. Kemudian dari sini ya kita hubungkan titiknya dapatlah ya nih responnya gitu. Ini bisa juga ya responnya ya. Ini tadi 3 yang ini, kemudian 1 ya, terus ini 1 ya. Nih responnya gitu. Nah dari sinilah nanti kita bisa membuat ini perkiraan model bawah permukaannya gitu ya. Biasanya kalau dia tinggi, di sini juga tinggi ininya ya. Ininya mungkin lebih besar ya. Ini kan besar ya ini ya. Jadi mungkin di sini bawah permukaannya mungkin ada yang lebih besar gitu. Sini dia tinggi juga nih ya, bagian ini tinggi ya. Berarti di sini tampilkan 1 ya. Ini juga ada nanti ini ya lebih tinggi lagi gitu.
ini juga ada nanti tinggi. Nah, kalau nanti bentuknya ke bawah, berarti nanti ininya di bawah gitu ya, ininya di bawah gitu. Pokoknya ini berkaitan dengan ini sih, percepatan gravitasi kan. Percepatan gravitasi itu kan nilainya sebanding dengan G kecil sama dengan G besar M per R kuadrat ya. M itu nanti bisa rho kali V ya. Jadi percepatan gravitasi itu sebanding dengan densitas dan berbanding terbalik dengan jarak ya. Jadi kalau densitasnya tinggi, nanti ini responnya juga tinggi gitu ya. Tapi kalau densitas rendah, nanti ini mungkin bentuknya cekung ya ke bawah gitu, kayak lembah gitu. Nah, itu juga dengan jarak ya. Kalau jaraknya di sini lebih tinggi, nah berarti ini tinggi. Tapi kalau jaraknya ke bawah gitu ya, ini juga ke bawah gitu ya. Gitu. Jadi, sorry, salah, kebalik ya. Kalau jarak itu berbanding terbalik. Berarti kalau jaraknya makin ke bawah ya, itu nanti juga responnya ini ya, kebaliknya gitu. Karena antara percepatan gravitasi dengan jarak berbanding terbalik gitu. Tingginya itu lihatnya dari sini sih ya. Jadi kan 0, 1, 2, 3 ya. Jadi 3 itu lebih besar dari 0 gitu ya. Gitu. Ini itu ya. Nah, ini grafik di sini ya. Saya ada videonya ya supaya agak lebih nangkep gitu ya cara mendapatkannya gitu. Nah, jadi ini perbedaan regional dan residual ya. Kalau regional itu dia lebih smooth, kalau anomalinya dia lebih lebar ya. Di sininya dia lebih lebar. Kemudian dia untuk target dalam dan struktur regional gitu. Kalau residual dia bentuknya lebih lanjut. Ini. Nah, ini itunya ya grafik respon anomali ya gitu. Ini bentuknya. Nah, mungkin dari sini lah saya belum selesai ini menjelaskan yang ini ya. Residual itu dia lebih lancip. Ini lancip. Kemudian anomalinya dia lebih tight ya gitu. Lebih langsung gitu ya gitu. Untuk target dangkal dan strukturnya lokal gitu. Kemudian ini respon salah satu contoh saja ya. Di sini kita ingin mendapatkan regionalnya ya gitu. Tadi gimana kita tarik ya garis-garis yang ini ya yang terdekat. Tuh. Tarik ya. Ini namanya yang titik-titik garis merah ini namanya regional gitu. Ini boginya. Nah, kalau residual nanti kita selisihkan saja ya. Jadi kalau misalkan di sini 1,6 ya, di sini 1,6 kurang 1 0,6 ya. Berarti nanti bikin sini ya. Bikin sini residualnya gitu. Ini sekitar min 0,3 ya. Ini sekitar 0,5 ya. 0,5 salah, min 0,3 kurang 0,5 itu sekitar min 0,8. Berarti nanti turun lagi ke bawah bentuknya. Itu peta residualnya. Jadi paham ya Anda apa namanya mendapatkan grafik regional dengan residual dengan menggunakan freehand ya. Jadi hanya menggunakan tangan secara visual tanpa hitung-hitungan, tanpa menggunakan software. Itu yang tadi garis ya. Sekarang bentuknya peta ya gitu. Nah, dari peta juga bisa dilakukan freehand ya gitu. Untuk mendapatkan peta residual ya gitu. Ini contohnya peta anomali Bouguer ya. Ini anomali Bouguer yang garisnya lebih tebal gitu ya. Ini 20 25 gitu. Nah, regionalnya tarik yang di sini ya. Nih paling dekat nih, terus ini paling dekat. Ini paling dekat ya, ini paling dekat ya. Tarik garis ini berarti ini yang namanya regional ya. Jadi ini 10, 15, 20, 25 gitu. Sementara kalau
residualnya diselisihkan ya. Jadi yang di sini kurang yang di sini itu berapa ya, sini kurang sini itu berapa, sini ke sini itu berapa, sini itu berapa ya gitu. Ini dapat residual. Mungkin yang lebih enak di itu ya, ada videonya ya. Nah, jadi yang pertama kita pilih ya garis kontur line-nya ya, dibentuk kontur line-nya ya. Paling pilih yang panjang, kemudian gambarkan regionalnya yang lebih smooth. Kemudian yang kedua kontur yang lebih paling panjang gitu, kontur kedua yang paling panjang. Kemudian gambarkan regionalnya gitu ya, dan itu harus paralel dengan lintasan regional pertama. Ini misalkan ya, bentuk peta anomali Bogge-nya, tarik ya, ini satu ya, ini yang paling panjang di sini ya, ini satu. Terus ini juga bisa di sini ya, ini ketinggiannya harus sama ya. Jadi nanti antara ketinggian ini ya dengan yang bawahnya lagi harus sama. Ini 8 ya, ini 9 ya. Ini Anda bisa lihat nih. Sini kan angkanya 8 ya, ini angkanya 9 ya. Jadi dia kurvanya ketinggiannya makin tinggi ke bawah ya gitu. 5 sampai 11 gitu. Ini ketinggian pertamanya, untuk ketinggian keduanya harus sama ininya ya, itunya. Terus ini kita tarik ini dengan ini, itu untuk yang 10. Ini harus sama ya, harus sama itu. Berikutnya untuk yang 11 nanti harus sama juga ininya ya, itunya ketinggiannya. Ini 11, terus 12, kemudian 7, 6, 5 ya gitu. Nah, yang inilah yang disebut dengan anomali regional ya, yang tandanya strip-strip merah ya. Gitu. Ini anomali regionalnya. Kemudian untuk residualnya itu kita ini tarik yang terdekatnya ya, gitu. Ini bisa dilihat ya ada garis yang ungu ya. Jadi ini misalkan yang ini gitu ya. Ini yang pertamanya ya. Ini yang pertamanya. Kalau yang pertama itu 0 ya di sini ya. Ketinggiannya dia misal di sini 0 ya. Ini yang pertama, ini yang pertama ya. Ini yang pertama, ini yang pertama, ini yang pertama, ini yang pertama ya, perpotongan pertamanya ya. Ini ya antara Bogge dengan regionalnya ya. Ini terus ini perpotongannya yang pertama. Kemudian ini yang ini gitu ya. Terus ini yang ini yang ini. Itu ketinggiannya 0 ya, ketinggiannya 0 semua. Kemudian titik berikutnya, ketinggian berikutnya itu -1 ya. Ini -1 karena ini kan ini ya bertemu juga ya regional dengan Bogge-nya. Ini yang berikutnya -1. Kemudian di sekitar sini juga ada ya, tuh bisa dilihat ya sekitar sini. Ini yang kedua ya. Terus di sini yang kedua ya, ini yang pertama, terus ini yang keduanya, ini juga ya, kan dia turun ya. Yang keduanya, terus ini yang keduanya. Ini bukan yang keduanya ya. Terus ini ya yang bagian ini berarti berikutnya, ini mungkin yang ketiga gitu ya. Ini dengan yang ini dengan yang ini gitu. Kemudian tadi ada lagi kan, tadi yang belum, berarti 0 titik yang kedua ya, gitu. Kayak contohnya yang ini nih. Karena ini udah satunya, ini udah satunya, nah ini dia ada yang berhimpit lagi, -2 gitu ya. Lalu ini juga ya, ini kan tadi udah ya, ini yang pertama, terus ini perpotongan yang kedua. Kemudian ini yang ketiganya ya, ini yang ketiganya. Terus kalau yang ini juga ya, ini yang pertamanya, kemudian
ini yang keduanya, terus ini yang ketiganya. Gitu. Nah, titik-titik yang ini, nantilah yang kita ini, bikin konturnya ya. Jadi, saya harap Anda sudah paham dengan kontur ya, karena kan Anda sudah mengambil mata kuliah geologi ya, gitu ya. Ini kan yang kontur itu kan yang ketinggiannya sama ya, memetakan ketinggian sama. Ini 0 dengan 0, 0 dengan 0 ya, tarik ya, gitu. Kemudian yang satu juga ya, ini dengan satu ya, tarik semua gitu. Baru yang terakhir yang kedua ya. Tuh. Nah, itulah yang disebut dengan peta residualnya. Ini dengan cara smoothing pakai tangan ya, gitu ya, tanpa perhitungan gitu. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Cukup, Bu. Insya Allah paham, Bu. Selanjutnya pemisahan anomali berikutnya ya. Tadi kan pakai tangan ya, freehand gitu ya, atau mob smoothing ya, gitu yang secara manual gitu. Nah, sekarang proses pemisahan lainnya ya bisa dilakukan dalam dua jenis pemisahan ya. Di sini pemisahan dalam domain spasial dan dalam domain frekuensi atau bidang gelombang ya. Itu jadi ada dua ya domain gitu. Nah, untuk domain spasial di sini bisa menggunakan yang pertama interpolasi polinomial. Nah, polinomial itu pangkat ya gitu ya, pangkat polinomial itu beda-beda ya, tergantung ya, kalau tergantung ordenya gitu, mungkin orde 2, 3, 4 ya, nggak mungkin orde 1 ya, nanti hasilnya sama gitu. Sampai nanti bentuknya sesuai dengan yang paling cocok ya, dengan representasi regionalnya yang mana. Ini untuk rumus interpolasi polinomial, delta GR, delta G0, delta G1, X tambah delta G2, X kuadrat tambah delta G3, X pangkat 3 tambah bla bla bla, tambah delta Gn, X pangkat N ya. Gini. Jadi ini tergantung X-nya sampai ordenya itu sampai berapa gitu ya. Gitu. Ini metode freehand tadi ya. Jadi kalau metode freehand maksudnya di sini adalah menggunakan pendekatan lukisan garis lurus untuk menentukan anomali regional gitu. Jadi ini perbedaan dengan polinomial ya. Jadi kalau freehand secara ini ya, kita melukis sendiri. Secara visual ya kita bikin sendiri. Tapi kalau yang sudah ada ini ya, ada domain spasial dan domain frekuensi, berarti kita ada perhitungan di sini gitu ya. Ada perhitungan. Ini tadi yang polinomial ya. Polinomial ini sebenarnya sekarang udah jarang ya digunakan karena itu ya, karena dia pakai pangkat ya gitu. Jadi kita kayak melakukan trial and error gitu ya. Sampai pangkat berapa gitu ya, agar nanti hasil peta residual dan regional kita itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Jadi karena trial and error, jadi agak sedikit lebih itu ya, apa namanya, banyak percobaan, jadi kayak masih ragu-ragu lah bentuknya gitu. Jadi pakai yang metode lainnya gitu ya sekarang. Ada yang namanya moving average gitu. Moving itu artinya berpindah, average rata-rata ya. Jadi perataan rata-rata gitu. Untuk moving average itu nanti tergantung namanya window ya, lebar jendela gitu. Biasanya lebar jendela itu angkanya genap, angkanya ganjil gitu. Contoh perhitungannya di sini ya, ini bentuknya ya. Nah, nanti kalau yang ini kan 3 ya, berarti ini 3 di sini titik pertamanya gitu. Ini yang contoh lebar jendelanya 3 ya, 3 kali 3 gitu. Ambil titik tengahnya ya, ini berarti ini titik tengahnya ya, ini titik tengahnya. Terus ini nanti titiknya di sini ya, diurutkan ya dari 0, 10, 20 seterusnya gitu, 30 seterusnya.
Terus ini berarti nanti titik tengahnya sini ya, 30 gitu. Ini diisi terus ya sampai nanti ininya terpenuhi gitu ya. Jadi kalau yang di sini berarti tengahnya sini gitu. Nah, sampai nanti ke sini. Jadi kalau perataan moving approach itu artinya kan perataan bergerak ya. Jadi kita menghitung ini apa namanya? Jumlah window ya dibagi sejumlah data dan dibagi dengan window-nya gitu ya. Misalkan kalau window-nya 3x3 berarti bagi 3 ya gitu. Terus nanti kalau 5 berarti data kita bagi 5 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini 3x3 nanti tengahnya sini ya. Ini ya. Kalau misalkan 5 berarti ini nanti tengahnya udah 3x5 ya. Berarti nanti mungkin sekitar sini lah tengahnya gitu ya. Seperti itu ya gitu. Nah, dalam menghitung moving average ini kita kan butuh window ya. Jadi itu dapat window dari ini secara visualisasi ya. Kalau ini kan peta ya gitu ya. Jadi kalau dari peta ini kita bisa lakukan slice untuk menghitung ininya apa namanya? Untuk mendapatkan nilai. Sebenarnya moving average itu dasarnya dari matematika ya gitu. Jadi orang-orang matematika dan ada juga sih orang-orang ekonomi gitu ya menerapkan metode ini juga ya untuk apa namanya ya kasus mereka lah ya gitu ya di bidangnya mereka gitu. Nah kalau kita juga bisa ya kalau di geofisika itu bisa untuk metode Geobrat dan bisa juga untuk metode magnetik ya. Gitu. Ini ilustrasi ya gitu ya. Jadi ini peta ya. Ini ilustrasi untuk mendapatkan apa namanya? Grafik ya, grafik mana regionalnya, mana residualnya dengan menggunakan moving average gitu. Nah, jadi ini peta anomali Boge. Kemudian dari peta anomali Boge ini kita slice ya. Ini namanya kita slice ya, membuat lintasan gitu. Nanti membuat lintasan sebaiknya mengenai target kita ya. Targetnya di sini ini ada dom ya gitu ya. Gitu. Jadi sininya harus kena gitu. Dan kalau bisa membuat slice ya, kan nanti slice itu nanti yang akan kita modelkan ya gitu. Kalau bisa tegak lurus dengan arah struktur utamanya ya. Kalau di sini kan arah strukturnya ke arah sini ya gitu ya. Nah, berarti nanti bikin ininya ke sini. Kemudian tahapannya ini kita bisa melipat peta ini ya, boleh bagian atasnya atau boleh bagian bawahnya. Kalau di sini saya bagian atasnya ya, yang akan saya bikin kurvanya ya gitu. Ini itu ya, ini yang kurva ya, bukan sorry. Maksud saya bukan yang peta ya. Kalau yang peta nanti ini agak lebih tricky gitu ya untuk mendapatkan secara manual ya. Biasanya sudah pakai komputasi ya gitu ya untuk mendapatkan peta anomali residual dari apa namanya hasil pengulangan moving average yang ini ya yang dari peta itu. Nah ini yang secara dua dimensi ya. Kalau secara dua dimensi ya kita bisa buat hitung sendiri gitu. Nah, jadi kan ini ya kita apa namanya buat bawahnya gitu ya anomali Boge-nya gitu ya anomali Gerbrat Boge-nya gitu. Ini dari peta Boge karena nanti berarti hasilnya juga anomali Boge gitu. Nanti kalau Anda peta residual berarti anomali residual. Gitu. Nah, tapi sekarang kita ingin mendapatkan anomali residualnya. Gitu. Ini panjangnya ini sudah saya sesuaikan ya gitu. Kemudian di sini kita tarik ya, ini 50 ya, kan ini ada 50, 0 ya, 0 letaknya di sini, 10 di sini, 100
min 100 di sini, min 150 di sini, min 200 di sini, min 250 sini ya. Ininya harus sesuai ya. Nih, 350, 450 ya. Sampai nanti di sini ya, 800 gitu. Kemudian kita hubungkan, dapat ini yang merupakan slice dari hasil A ke A aksen ya. Jadi ini A aksen ya, ini ya responnya gitu. Respon anomali Boge-nya gitu. Nah dari anomali Boge ini kita bisa menghitung apa namanya, kita bisa mendapatkan anomali regionalnya dengan menggunakan metode moving average ya. Contohnya di sini kita pakai window-nya 3 ya. Window-nya 3 ya. Ini enggak 3 kali 3 ya, 3 ya, karena ini cuma 2 dimensi. Nah, sama kayak tadi ya. Kan ini ada angkanya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3 ya. Gitu ya. Berarti min 50 tambah 0 tambah min 50 itu kan sekitar min 100 ya, dibagi 3 gitu ya. 100 bagi 3 sekitar min 33 ya gitu. Saya nggak bisa coret ya di sini. Nah, mungkin min 33-nya sekitar sini gitu ya. Sorry, ini angka ketiganya nggak ditulis ya, 1, 2, 3, berarti yang sekitar sini gitu ya, min 3-nya gitu. Kemudian 0, 50, 100, berarti 150 bagi 3, 50 gitu. Berarti nanti 50-nya sekitar sini gitu. Berikutnya 150, 150 ya, titiknya sekitar sini gitu ya. Nah, mungkin apa namanya? Kalau agak ini ya bisa diplot ke Excel ya. Ini saya plot ke Excel saja ya gitu. Apa namanya? Hasil ininya ya gitu ya. Jadi di sini kan ada min ini akan ada min 466,7, berarti ini antara min 90 tambah 50 ya, bagi 3 ya gitu. Jadi ini saya ambilnya yang dari sini ya, yang ujungnya ini sih ya, titik ini ya, saya perkirakan sekitar min 90 gitu ya, saya perkirakan saja gitu. Terus yang bawahnya di sini kan juga ada ya, ini saya perkirakan juga, ini sekitar 850 atau berapa gitu ya, 840 saya perkirakan. Nah, jadi yang ini dirata-ratakan 46,7, kalau yang ini kan min 50, 10, 50 rata-ratanya sekitar min 33,33, kemudian angka berikutnya 0, 50, 100, berarti sekitar 50 ya, gitu ya. Berikutnya 50, 100, 150, sekitar 100 gitu. Sampai yang terakhir di sini ya, gitu ya. Jadi mungkin yang terakhirnya yang sini 700, 750, 800, nanti tengahnya sekitar 750 gitu ya. Nah, ini nanti sebentar ya, ini harusnya saya bisain. Ya, itu ya, gitu ya. Nih. Oh my God. Agak enak sih. Tuh, terus ini sampai bawah gitu. Terus sampai bawah ya, gitu. Nah, itu untuk regionalnya ya, yang hasil moving average. Kemudian kita plot ya, plotnya itu X. Jadi X-nya itu tadi saya
pakai sentimeter aja ya, gitu ya. Jadi saya ukur ininya apa namanya panjangnya tadi ya dengan menggunakan garis tadi. Oh, bentar, nih kenapa ini saya ini? Dengan menggunakan garis ya ini langsung saja ya. Ini sekitar berapa senti ya? Ini nggak saya skalakan gitu ya. Kemudian untuk residualnya nanti dikurangkan antara bogeynya dengan moving average-nya ya gitu. Jadi ini kurangnya ya, delta GU-nya dikurang dengan moving average gitu. Kemudian sini semua ya dapat, nanti saya bikin itunya bentuknya gitu. Ini 50 semua. Nah, kemudian saya plot yang X-nya, jaraknya masih dalam sentimeter dengan boge ya. Ini boge itu gambarnya yang biru garisnya, delta GU, kemudian yang moving average yang merah, dan residual di sini yang hijau, gitu, seperti itu. Gitu. Nah, itu kalau yang lebih detail ya, gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin kalau misalkan kayak ujian gitu ya, itu kan nggak mungkin ya kita ngitung kayak gini ya, kalau apa namanya, kalau close book gitu ya. Nah, nanti Anda perkirakan saja ya, gitu. Jadi misalkan tadi 50, 100, 10, sekitar 33 di sekitar sini aja gitu ya. Terus kemudian 0, 50, 100, rata-rata 50 ya. Berarti nanti sekitar sini gitu ya. Ini ya, sekitar sini ya. Terus ini sekitar sini ya gitu. Pokoknya nanti angkanya tuh yang paling ujung ya gitu ya. Pas titiknya ya. Berarti ini 50, 10, 33-nya sini ya, yang di ujungnya. Bentar ya, ini ya. Izin bertanya Bu, berarti kalau misalkan yang 50 0 50 berarti itu taruhnya di ujung 50 yang di kanan ya Bu? Ya, yang paling ujung di kanan ya. Ini 50, kemudian ini 150, 50 sekitar sini. 150, 100 ini berapa tuh? 200 bagi 3 sekitar 66,7 ya, sekitar sini. 200 450 bagi 3 sekitar 150 gitu ya. Kemudian 250, 200 400 tambah 200 600 berarti sekitar sini gitu ya. Nah, ini nanti saya tebelkan ya, nanti Anda bisa lanjutkan gitu. Baik Bu, sudah jelas Bu. Ya, itu ya. Warnanya yang agak kontras lah. Gitu. Izin bertanya Ya. Bu. Kenalin Bu, nama saya Sultan Fahri. Mau nanya Bu, ini kan mengenai pemisahan anomali domain spasial ya Bu ya. Nah, kemarin itu kan kami sudah praktikum juga dan kurang lebih ada proses slicing ataupun pemotongan seperti ini. Tapi itu peruntukannya itu untuk pemetaan bawah permukaan. Nah, pertanyaannya apakah metode yang dilakukan ini sama untuk yang kami lakukan untuk pemetaan bawah permukaan itu Ibu? Model kan ya, buat model ya? Iya Bu. Iya, ini nanti setelah ini, nanti Anda model ya. Jadi ini tahap paling awal ya, gitu. Jadi di sini kan kalau Anda di software tinggal klik ya, nggak tahu ya, tiba-tiba udah dapat aja peta residual ya. Nah, kalau di sini saya menguraikan ya dari peta CBA, terus dapat slice yang regional, dapat slice residual. Untuk pemodelan minggu depan ya, materi terakhir tentang pemodelan ya. Jadi mungkin dari sini, dari hasil slice misalkan boge, apa namanya, ya garis yang ini, nanti responnya gimana, modelnya gimana ya, itu minggu depan ya, gitu. Ini nanti saya uraikan per ini gitu ya, per satu-satu, karena kan di sini masih materinya masih filtering gitu ya, masih pemisahan regional residual, belum sampai pemodelan. Gitu. Begitu, semua apa namanya metode, baik itu mungkin average, mungkin
nggak tahu nanti di praktikum Anda diajarkan metode apa lagi ya gitu ya. Ada kalau di sini ada upward continuation, ada SVD gitu ya, ada till derivation juga ya, segala macam gitu ya. Nantinya itu gitu ya, kita slice semua ya. Jadi dari slice nanti bisa kita modelkan gitu. Ini saya secara manual ya, karena saya pernah ngasih kemarin ya, minggu lalu ya ke angkatan kakak kelas sekalian ya. Ternyata nggak semuanya yang paham slice gitu, karena mungkin karena pakai software ya. Jadi udah langsung dapat model, nggak bisa ininya membuat ininya tuh datangnya dari mana gitu ya. Grafik ini tuh dapatnya dari mana gitu. Jadi harusnya kalau udah di slice gitu ya, Anda paham gitu ya, bentuk grafiknya tuh gimana gitu ya. Ini kan 50, 100, berarti mungkin di sini itu mungkin di sini agak tinggi ya karena ini min ya, terus di sini turun turun ya. Terus di sini ada apa namanya? Dom gitu ya. Nanti itunya nanti sininya berarti sinkroin gitu ya, seperti itu gitu. Tuh ya. Nanti dari sini Anda bikin residualnya ya. Untuk membuat residual, ingat Boge dikurang dengan regional gitu. Berarti di sini ini angkanya berapa nih? Ini angkanya min 50, terus min 100. Ini tadi sekitar 67 ya, yang angkanya pas lah ya gitu. Ini selisihnya ya. Kalau selisih langsung aja ya. Ini sekitar min 33 ya. Ini berapa ya? Min 50. Ya, min 33 min 50 dikurang min 33 berarti itu sekitar min 20-an ya. Berarti mungkin di sini gitu. Residualnya gitu. Kemudian 100 kurang 50 ya mungkin di sekitar sini gitu ya. Nah, ini nanti kita terus nanti dapat itu ya. Ya, ini kan sudah ada ya gambarnya ya, bentuk yang residualnya. Oh ya, bentuk residualnya kayak gini ya. Tuh, ini saya masih agak ngasal gitu ya. Enggak saya hitung semua. Itu ya cara untuk mendapatkan respon anomali regional ya. Jadi nanti Anda nggak hanya klik-klik engineer gitu ya. Klik-klik kan biasanya kalau klik langsung dapat itu apa namanya respon anomali. Nggak tahu datangnya di mana ya. Datangnya itu tergantung metode yang digunakan ya. Kalau misalkan di sini metode moving average, langkahnya seperti itu. Gitu. Baik, kalau tadi spasial ya, jadi spasial kan dipengaruhi jarak ya. Nah ini kan di sini ada jaraknya ya, berpengaruh gitu. Sekarang yang ini, yang frekuensi ya gitu. Nah kalau frekuensi itu kita melibatkan transformasi ya, namanya di sini transformasi Fourier ya. Jadi transformasi Fourier itu dasar untuk hampir semua filtering ya. Dari transformasi Fourier mungkin nanti diturunkan lagi. Ada yang namanya STFT, ada yang namanya Hilbert transform gitu ya. Mungkin di seismik yang lebih banyak perkembangan transformasi Fourier ini gitu. Nah, nanti dari anomali domain frekuensi ini kita bisa nentuin kedalamannya berapa gitu ya, panjang gelombangnya berapa gitu ya. Gitu. Ini contohnya ya respon anomali ya gitu. Terus kemudian di sini contohnya menggunakan analis spektrum ya. Ini menggunakan analis spektrum. Terus nanti tujuannya targetnya itu yang menentukan kedalamannya gitu ya. Ini untuk kedalaman. Terus kalau ini berhubungan dengan frekuensi berarti ini terkait dengan panjang gelombang. Jadi dalam anomali domain frekuensi ini ada dua ya. Yang pertama bisa menentukan kedalaman, terus yang kedua ininya panjang gelombangnya gitu. Kemudian sekarang materinya penguatan anomali atau istilah kalau di jurnal-jurnal ya kan biasanya menggunakan bahasa Inggris enhancement gitu. Enhancement anomali itu merupakan proses untuk menguatkan sumber anomali gitu.
sumber anomali ini dapat diketahui perkiraan kedalamannya dengan menggunakan analisis spektrum. Analisis spektrum ini merupakan salah satu proses pemisahan anomali dalam domain frekuensi gitu. Kemudian dalam analisis spektrum nanti ada dua yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu mengestimasi kedalaman untuk mengetahui kedalaman sumber anomali dalam dan dangkal sehingga membantu proses pemodelan geologi bawah permukaan. Kemudian yang kedua lebar jendela. Jadi ini mungkin untuk yang moving average ya, kadang kan moving average harus ada lebar jendelanya. Lebar jendela di sini berguna dalam proses pemisahan anomali regional dan residual. Kemudian untuk kedalaman anomali ini dapat diperkirakan dengan pendekatan persamaan berikut. Ln PS, kadang-kadang ada yang namanya ln A gitu ya, sama dengan ln C dikurang 4pi ZF sama dengan ln C min 2 ZK gitu. Ini sebenarnya didapatkan setelah turunan dari FFT ya. Jadi dari FFT itu ada penurunan gitu ya, penurunan rumus. Nanti dapat yang ini. Kemudian di sini F itu menunjukkan frekuensi, K itu bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu sama dengan 2pi lambda gitu. Atau bisa juga 2pf. Kemudian ini hubungannya antara ln PS dengan wave number gitu, dengan bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu K ya, yang 2pi per lambda tadi. Ini ada dua gitu, dan dua tren. Ini satu, terus kemudian ini dua gitu. Berarti ini untuk yang regionalnya, kemudian yang ini untuk residualnya ya. Ini lapisannya perkiranya seperti ini. Kemudian dari sini itu nanti masing-masing ini nanti apa namanya untuk menentukan kedalaman dari itunya, dari persamaan intercept dan gradiennya gitu ya. Jadi dari sini diplot gitu ya. Biasanya regresinya linear ya. Y sama dengan mx tambah c. M-nya itu gradien, C-nya intercept ya. Nah, yang M-nya itu yang nanti apa namanya? Nanti dirata-ratakan, nanti mungkin Anda berapa kali slice gitu. Rata-ratakan itu nanti regionalnya ya untuk yang ini gitu. Kemudian kalau yang residual oh ini noise ya, karena dia lebih apa namanya? Sudah rata ya. Nah, ini mungkin yang itu ya residual gitu. Kemudian yang residual nanti juga seperti itu, Y sama dengan MX sama C. Kemudian yang gradien nanti dirata-ratain berapa ya gitu. Nah itu untuk yang kedalaman residualnya. Nah untuk memperkirakan kedalamannya bisa menggunakan rumus ini, HF sama dengan slope per 4pi sama dengan slope dikali 0,08 inci cycle per unit distance, atau HK-nya atau bilangan gelombang sama dengan slope bagi 2 atau sama dengan slope dikali 0,5 in radians per unit distance ya. Jadi ini kalau menggunakan frekuensi, kalau ini menggunakan bilangan gelombang gitu. Kemudian untuk menentukan lebar jendelanya itu berarti K 2pi per N kali delta X ya. Delta X jarak spasi grid ya. Jadi makanya dalam pengukuran gravity kan itu ada jarak antar titik ya, grid gitu ya. Harusnya idealnya itu lebih rapi ya. Kalau lebih rapi harusnya sama gitu. Tadi saya sudah sempat melihat sekilas desain Anda ya. Kayaknya Anda ngasal gitu ya. Bikin titik-titiknya stasiunnya itu di mana ya. Akhirnya nanti nggak tahu tuh delta X-nya berapa itunya. Jarak spasi gridnya berapa gitu ya. Karena nggak rapi gitu ya. Gitu. Kebanyakan nggak rapi. Bahkan ada yang nggak ada gambar. Kalau yang nggak ada gambar nanti saya salahkan. Gitu. Jadi spasi grid itu nanti dipakai di sini ya, dipakai untuk menentukan lebar jendelanya. Gitu.
Terus N ya, N itu digunakan untuk melakukan pemisahan anomali pada domain spasial dengan menggunakan filter moving average gitu. Jadi nanti di sini dapat N lebar jendelanya berapa gitu. Oh ya, di sini ada K cutoff. K cutoff itu dapatnya dari sini ya, perpotongannya gitu ya, perpotongan yang di sini gitu, K cutoff-nya. Gitu. Untuk moving average itu ganjil ya, jadi nanti berapapun angka Anda bolehkan ke bilangan ganjil ya, ke atas gitu. Misalkan kalau 6,8 berarti nanti 7 gitu. Terus apa namanya? 5 kalau 5 itu sudah ganjil ya gitu ya. Kalau kayak mepet-mepet itu biasanya dinaikkan ke atas gitunya. Ke N-nya ya, nilai N-nya ya. N itu menunjukkan window-nya gitu. Ini sudah ya, karena Anda sudah praktikum jadi saya rasa Anda sudah paham. Seperti itu ya. Kemudian ini itu saja ya sekilas ya. Sebenarnya ini materi pengayaan ya gitu. Tapi mungkin ada di antara Anda mungkin nanti yang tugas akhirnya yang apa namanya ngambil graffiti gitu ya, kan itu nanti nyobain filter apa gitu ya gitu. Nah, ini ada filter lain selain tadi itu ada moving average ya. Ada lagi filter lain ya gitu. Ini namanya upward dan downward continuation atau kontinuasi ke atas dan kontinuasi ke bawah gitu. Bisa digunakan pada dua metode, baik itu Gebrat maupun magnetic. Di sini perbedaan antara upward dengan downward continuation seperti ini ya. Jadi kalau upward continuation itu kita menghasilkan transformasi dari data pengamatan baru seolah melakukan pengukuran dilakukan pada elevasi yang lebih tinggi dari pengamatan sebenarnya gitu. Nah, kalau upward itu kita melakukan apa namanya seolah-olah melakukan pengukuran pada elevasi yang lebih tinggi, berarti kalau downward seolah-olah pengukurannya dilakukan pada elevasi yang lebih rendah gitu. Kemudian kalau untuk upward continuation, bidang ditransformasikan menjadi bidang di atas bidang datum survei gitu ya. Bisa dilihat di sini gambarnya. Ini itu kita datumnya nanti kita seolah-olah menghitungnya dari atas gitu ya, dari sini gitu ya. Ini upward ya. Ke atas gitu. Kemudian upward continuasi ini memprediksi anomali pada ketinggian yang lebih tinggi dan menekankan panjang gelombang spasial yang lebih panjang ya. Berarti di sini kalau panjang gelombangnya lebih panjang, berarti frekuensinya tinggi atau rendah. Bilangan panjang gelombang dengan frekuensi itu berbanding lurus atau terbalik. Gimana hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi? Berbanding lurus ya, Bu? Lambda itu sama dengan apa? Lambda panjang gelombang ya? Sama dengan apa? 1 per F bukan sih, Bu? 1 per F ya, berarti itu berbanding? Terbalik. Ya, berbanding terbalik ya. Gitu. Nah, kalau dia panjang gelombangnya lebih panjang, berarti frekuensinya? Lebih kecil, Bu. Tinggi atau rendah? Lebih, Kan berbanding terbalik. Lebih rendah, Bu. Rendah atau tinggi? Ayo, sudah belajar analisis sinyal kan? Ya, rendah ya. Nah, berarti itu low pass filter atau high pass filter? Low pass filter. Low pass filter. Ya, jadi upward continuation itu berarti low pass filter ya, gitu. Berarti itu sama dengan anomali regional gitu. Nah, downward continuation kebalikannya ya, gitu. Jadi
sini, apa ya, selain itu kita seolah-olah elevasinya lebih rendah, kalau dalam prosedur matematikanya ya, perhitungannya itu menghitung anomali pada level yang lebih rendah, dan proses ini menekankan panjang gelombang yang lebih pendek, tetapi dapat menjadi tidak stabil ya, dan kadang-kadang menghasilkan artefak gitu ya. Jadi mungkin downward itu hasilnya lebih ini ya, kayak residual gitu ya. Jadi mungkin ini yang high pass filter gitu. Nah, kemudian ada second vertical derivatif turunan, vertikal second kedua gitu. Artinya di sini kita melakukan penurunan kedua terhadap vertikalnya gitu. Pada metode second vertical derivatif, di sini anomali residualnya ditunjukkan oleh anomali second vertical derivatif yang menggambarkan sumber-sumber anomali yang bersifat dangkal ya. Jadi kalau menggambarkan sifat anomali dangkal berarti itu anomali residual ya. Jadi biasanya SVD itu tidak perlu dilakukan pemisahan regional residual lagi ya, karena hasilnya itu sudah langsung residual. Gitu. Di sini ada bisa terjadi error pada SVD itu karena dalam turunannya itu dalam mengenhance ya, mengenhance itu ini menguatkan gitu ya istilahnya kalau yang gitu. Ini gitu ya. Karena turunan ini meningkatkan noise sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi data outlier. Outlier itu artinya pencilan dan data blunder gitu ya, yang menonjol sebagai anomali besar dalam peta gitu. Ini bisa ini turunannya ya. Saya dulu ini apa namanya? Waktu saya sidang ini ditanya ya ininya. Dari anomali Boge ini coba bikin respon itunya gitu. Gambar SPD-nya bagaimana ya gitu. Jadi ini ya, ini respon anomali Boge-nya ya, ini belum diturunkan gitu. Kemudian ini diturunkan sekali terhadap horizontal. Sebenarnya untuk SPD ini di matematikanya juga ada sih ya, apa namanya? Mungkin ada bisa perdalami lagi gitu ya, matematikanya gitu ya. Gitu. Kemudian dari sini ya, ini biasanya kebalikannya sih ya. Kalau kan ini kita turunkan terhadap horizontal ya, horizontal itu yang ini gitu ya. Nah biasanya di sini kalau nilai tengahnya di sini agak apakah kan di sini dia ada peningkatan ya gitu ya. Nah berarti di situ mungkin ininya ada ini gitu ya. Sebentar ya. Ada dia naik ya, berarti di sini ada antiklinnya gitu ya, gitu. Terus di sini sudah landai, berarti di sini turun gitu. Kemudian SVD itu menurunkan terhadap vertikalnya gitu ya, turunkan terhadap vertikalnya di sini, lihatnya di sini gitu ya. Ini ada ini biasanya kalau dia melandai ya, dia naik atau turun, berarti itu ada kita bagi dua gitu ya. Nah, ini kan naik ya, gitu ya. Kan ini terhadap vertikalnya, gitu ya. Terus berarti di sini ini terus ini turun. Gitu ya. Mungkin ini penurunannya ada ya. Saya nggak terlalu bahas ya, karena ini materi pengayaan ya untuk di ITERA apa namanya untuk biar sama dengan kelas lain ya. Jadi nggak saya terlalu bahas ya. Soalnya di sini fokusnya ke moving average gitu ya. Jadi makanya di situ di pas moving average agak lebih detail saya menjelaskan sampai buat grafik seperti ini. Tapi mungkin kalau ada di antara Anda yang tugas akhir bisa kita pelajari lagi gitu ya tentang SVD ini. Baik, ada pertanyaan? Jadi SVD sama output ini hanya pengayaan. Nanti materinya itu cuma sampai ini, gitu ya, sampai penguatan anomali. Kebetulan materi ini saya yang buat itunya ya soalnya. Ada pertanyaan? Cukup Bu, jelas. Oke, kalau tidak saya ini kan
jelaskan itu ya. Apa namanya, tugas. Soalnya saya takut tugasnya nggak paham, terus dia mundur ya, gitu. Jadi saya jelaskan. Nah, tugasnya ada dua ya. Yang pertama, analis spektrum. Anda biasa analis spektrum pakai Excel. Sekarang pakai kalkulator. Soalnya kalau ujian itu kan nggak pakai laptop ya. Gitu. Dan ini juga untuk melatih Anda. Saya itu bahkan dari TPB sebenarnya. Regio apa namanya, pakai regresi, pakai kalkulator ya. Jadi setiap tahun itu selalu ada itu ya, kalau nggak tugas, kalau nggak ujian UTS ya, pakai regresi ini ya. Jadi saya ingin Anda juga familiar menghitung regresi pakai kalkulator ya, nggak pakai laptop. Ini wave number K dan RONP ya. Kemudian ada plot di kertas milimeter block ya, diperkirakan saja gitu ya. Nggak terlalu pas karena kan ini 4,3 sekian, 4,54 ya, nggak terlalu pas juga nggak apa-apa ya, pokoknya representatif gitu ya, gitu. Yang penting ini angkanya ya, gitu. Ada yang bawa kalkulator? Ada, Bu. Nah, Bu, sekarang kita coba ya. Kira-kira ini berapa lapis? Ini berapa lapis lagi ini? Ya, maksud saya itu kan kadang-kadang ada tambahan noise-nya ya, gitu ya. Ini kayaknya cuma 2 ya, jadi ini dari sini ya 4, itu regionalnya. Terus ini sampai sini, itu residualnya ya, gitu. Nah, Anda inputkan. Ini saya misalkan saja ya, NIM-nya 200 ya, 6,200, 5,200. Anda pakai kalkulator. Kan sumbu X-nya itu wave number ya. Nanti ini X-nya, terus yang ln P itu yang Y-nya ya, gitu. Berarti nanti 0,6,2, 0,018,5 gitu ya, gitu. Nah, Anda buka kalkulator, kemudian pilih mode yang paling atas nomor 2 ya, samping on, kalau di kalkulator saya ya. Ada modenya. Ada nyobain? Pas saya Modenya itu, Hah? izin bertanya, Bu. Ya. Itu modenya mode apa ya, Bu? Ya, tunggu. Soalnya di setiap... Oke, udah sampai mode ya. Ntar. Pilih regional, pilih regresi. Itu 3 ya. Pilih angka 3. Kemudian dari reg, karena kita ingin melakukan regresi linier, pilih 1 ya. Jadi di sini ada lain-lain juga sih. Ada regresi linier, log, eksponensial, power ya. Lain-lain ya. Sekarang kita yang pakai linier ya. Gitu. Pilih 1 ya, linier 1 gitu. Nah, setelah itu Anda inputkan datanya ya. Tadi kan X-nya 0, apa namanya K, Y-nya ln P. Berarti 0, 0, koma ya. Komanya itu yang di atas ya, bukan koma titik ya. Jadi di atas, di sini untuk apa namanya, ada AC ya, tulisan saya ya. Terus ada del ya, di atasnya itu ada koma, tanda koma. Sampingnya itu ada M plus ya. Nah, itu komanya yang itu ya, bukan koma titik. Gitu. Itu anggap aja 6,2 ya, 6,2 gitu. Berarti 0,6,2 gitu. Setelah itu Anda pencet M plus. M plus itu ada di, kalau di kalkulator saya ada di atas AC gitu.
Nah, itu kan nanti keluarnya N sama dengan 1 ya. Ada yang sudah sampai di sini? Maaf Bu, Izin. untuk di kalkulator saya sendiri itu di mode itu tidak ada yang rek Bu. Iya Bu, di saya juga nggak ada regresi Bu. Bentar ya. Saya clearkan dulu ya. Soalnya datanya kalau nggak di-clear, itu ya, saya reset dulu. Anda bentuknya kayak gimana? Coba diitukan layarnya gimana ya. Soalnya kalau yang beda nanti itu juga, itunya beda tipenya. Coba nyalakan kameranya, liatin ke saya itunya, kalkulatornya. Maaf Bu, izin untuk foto ke grup aja mungkin ya Bu ya. Oh iya ya. Atau saya foto lalu saya share screen. Oke, mana nih? Oh, Anda pakai yang tipenya beda dengan saya ya. Itu beda lagi tutorialnya ya. Mungkin Anda bisa cari ya. Ini kasih lah linknya nanti ya, link tutorialnya. Nanti ke grup ya. Soalnya ini agak beda ya. Nanti Anda geser ke bawah-bawahnya. Kalau nggak salah di sini ada pencetnya tabel kalau nggak salah ya. Terus nanti ada regionalnya ya. Soalnya beda dengan kalkulator saya ya. Gitu. Tapi kalau yang di bawah kayaknya beda juga ya. Di bawah juga sama, pakai tabel juga ya, gitu ya. Nah, kalau pakai tabel, isinya itu di tabel gitu. Ntar saya kasih deh link untuk yang ini, gitu ya. Untuk yang kalkulatornya itu. Izin Bu, Ya, kalau semisalkan kalkulator Ibu di foto juga dikirim ke grup bagaimana Bu? Untuk udah membandingkan. ini, udah saya fotoin kemarin kan. Oke, ini bisa dilihat untuk yang tipe 1 ya, saya share ya. Tutorial, bisa Anda lihat tutorial di YouTube-nya nih. Kayaknya nih yang di atas nih ya, sama nih kayaknya. Mungkin Anda bisa lihat tutorialnya ya di situ ya, soalnya beda tipe kalkulatornya dengan saya ya. Saya nggak familiar dengan yang itu ya, gitu. Terima kasih Bu. Bisa nggak keluar nggak itu regresinya? Kalau melihat tutorialnya ya. Mungkin kalau nggak bisa Anda cari lagi deh ya tutorial di YouTube yang sesuai dengan tipe kalkulator Anda gitu ya. Masukkan tipe kalkulatornya. Oke, mungkin dari kalkulator itu nantinya ya, atau yang tipenya kayak saya ada nggak ya? Yang saya share ke grup. Beda Bu, kalkulator Bu. Sepertinya tidak ada Bu. Oh gitu, berarti saya nggak bisa menjelaskan ya gitu ya. Tipe kalkulatornya beda dengan saya gitu. Oke, baiklah. Mungkin nanti Anda terpaksa belajar dari YouTube ya, cara melakukan regresi dengan kalkulator gitu. Tapi nanti intinya jangan terbalik ya. Yang X nanti K, terus yang Y-nya nanti ln P gitu. Kemudian
tahap selanjutnya karena Anda sudah praktikum, Anda bisa selesaikan ya, gitu ya. Jadi dari sini nanti plot, ini kayaknya cuma 2 ya, hanya regional dan residual, nggak ada noise ya, gitu. Nanti dari sini berarti langsung lakukan estimasi kedalaman anomali regional dan residualnya. Anda bisa kan? Yang di sini bisa jawab nih. Apa namanya? Langkahnya ngerti nggak ini? Yang estimasi besarnya kedalaman anomali regional dan residual? Ada yang sudah mengerjakan partikum? Atau saya jelaskan lagi nih. Estimasi besarnya kedalaman anomali regional dan residual dapatnya dari mana? Boleh Bu dijelaskan kembali Bu? Ya, Izin, jadi Bu, boleh ini dijelaskan? kan nanti dapat nilai regresinya ya. Saya misalkan ya. Nggak bisa ya, mana ya, di sinilah gitu ya. Nih, misalkan yang persamaan pertama nilai regresinya 0,3x ya, ini angkanya ngasal, saya takutnya agak aneh nanti ya, ya udah biarin aja ya, 5 gitu. Terus ini untuk yang regional gitu ya, ini Y1, ini Y2-nya sama dengan misalkan 0, nah biasanya kalau yang residual nanti angkanya lebih kecil gitu ya, 0,7 misalkan ya. Ya lah gitu ya, X tambah 5 gitu, 6 gitu. Nah, untuk yang regionalnya nanti yang ini saja ya. Ini berarti yang regionalnya, terus ini yang residualnya ya. Itu aja ya, berarti kedalamnya sekitar 0,3. 0,3 mungkin dikali dengan kilometer ya. Berarti 0,3 kali 10 30 ya gitu. Terus yang ini 0,06 kali 10 kilo. Sekitar berapa tuh ya? 0,06 kali 10 kilo sekitar 0,6 gitu. Kilo gitu. Jadi yang regionalnya yang ini ya untuk yang pertama, terus kalau yang ini residual. Ini kasusnya karena dia satu ya, hanya satu yang satu yang di slice ya, satu lintasan gitu. Nah, idealnya itu lebih dari satu ya, jadi nanti dirata-ratakan gitu. Nah, sehingga dapat berapa estimasinya gitu. Kemudian kalau yang C, hitung perubahan jendela atau window, itu tadi pakai rumus yang tadi ya, K cut off sama dengan 2pi N kali delta S. K cut off itu dari perpotongannya ya, perpotongan misalkan perpotongan ini dengan perpotongan dengan ininya ya, ini mungkin regionalnya, ini residualnya, terus ini perpotongannya ya. Nah, ini yang cut off-nya 2pi N dikali delta X. Yang kita cari di sini N-nya ya, delta X-nya 10 ya. Tinggal Anda masukkan ke rumus gitu. Saya rasa Anda paham ya? Paham? Untuk yang C paham ya, karena kan kayaknya sudah ya. Yang mungkin yang B mungkin yang kurang gitu ya. Kira-kira bisa mengerjakannya? Mengerjakannya nggak pakai itu ya, nggak pakai laptop ya. Bisa Bu. Insya Ya, Allah jadi bisa, untuk Bu. yang regresi nanti Anda terpaksa belajar dari YouTube ya. Soalnya kalkulatornya agak beda dengan saya gitu ya. Saya nggak familiar gitu. Oke, untuk yang kedua, terdapat peta anomali Gaya-Bugey ya. Ini kita masih sampai pemisahan ya. Nanti mungkin selanjutnya ya, pertanyaan ini berkaitan. Mungkin nanti setelah ini saya suruh bikin pemodelannya gitu ya. Itu minggu depan gitu ya. Sekarang cuma sampai anomali regional residualnya saja gitu ya. Yang pertama buat kontur. Nah,
Jadi Anda agak ini ya, agak PR banget ya bagi Anda. Anda bikin kontur ya. Bikin kontur itu kan yang sama ketinggiannya gitu. Nah, ini ketinggiannya yang 10 ya. Jadi nanti 10 berarti ini mungkin 320, kemudian 310, 300 gitu. Kemudian 290, 280, 270, 60 gitu. Itu intervalnya ya. Jadi nanti intervalnya seperti itu gitu. Bikin konturnya gitu. Jadi misalkan nggak bisa ya. Tuh, misalkan ini 380, 320-nya sekitar sini ya. Terus ada berapa lagi nih ya? Saya nggak saya pas. Terus ada lagi 310. Ini masih 15 dia. 10 berarti sekitar sini. Oh, intervalnya 10 ya. Ini 300. Jadi saya perkirakan saja ya antara 300 311 gitu ya. Ini itunya 320, 310. Kemudian 300 berarti sekitar sini ya. Mungkin Anda bisa lanjutkan nih petanya. Ini ujungnya kalau saya ini nanti saya ngerjakan. Nih, gitu ya. Itu ingat. Nah, begitu seterusnya ya. Sampai nanti berapa itunya gitu. Nah, setelah Anda buat aja, Bu. setelah Anda buat konturnya, Anda kan sudah belajar geologi ya, saya kira Anda paham ya, membuat kontur. Ini bisa Anda lanjutkan. Kemudian buat peta anomali regional dengan freehand. Nah, itu tadi yang ada saya contohkan di YouTube. Jadi untuk regional nanti ininya gitu ya. Jadi ini antara ini ke sini gitu ya. Ini ke sini, ini ke sini gitu. Kok ini garisnya lurus sih? Mungkin ini regional pertama, ini regional kedua, regional ketiga, sampai seterusnya. Terus residual berarti ingat tadi perpotongannya ya. Ini potong, itu 0. Nah, nanti kalau ada potong sekali lagi berarti itu kedua ya. Ada sekali lagi ketiga. Tadi ada tutorialnya saya itu kan ke slide ya. Anda bisa download yang slide saya yang terbaru ya, yang bentuknya PowerPoint ya gitu. Itu ada video tutorialnya gitu. Terus nanti dari peta residual ini udah ya sampai residual saja. Itu pertanyaan yang C. Kemudian buat lintasan slice dari ujung ke ujung. Nah, buat lintasannya jangan pendek gitu ya. Jangan cuman misalkan Anda bikinnya karena Anda kepepet mungkin cuman segini doang yang Anda bikin gitu ya. Nah, jangan, ini nggak kelihatan ya. Jadi dari ujung ke ujung. Misalkan ini ya. Ini kalau bisa yang tegak lurus ya. Misalkan boleh dari sini sampai sini. Kalau udah sampai sini, pokoknya setiap orang harus beda bentuknya ya. Sesuai dengan apa yang Anda mau. Ke sini, 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 sini ya. Pokoknya harus beda nanti ya lintasannya. Cukup satu saja. Gitu. Nah, dari slice itu Anda buat itu. Moving average gitu. Regional, residualnya gitu. Dibuat. Nah, ini biar lebih gampang, nanti Anda bikinnya di kertas milimeter block gitu. Jadi dari sini biar lebih gampang itunya apa namanya? Nah, slice-nya nanti gitu ya. Gitu. Biar kurvanya lebih kelihatan. Soalnya kalau nggak pakai nggak kelihatan itunya gitu ya. Ketinggian beda tingginya tuh nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau bisa pakai milimeter block. Kemudian oh iya, untuk moving average windownya cukup 5 ya. Kalau tadi kan contoh saya windownya 3 ya. Nah, kalau 5 berarti itu 5 data. Jadi ini harusnya lebih apa ya, lebih cepat pengerjaan daripada yang tadi ya. Yang 3 tadi banyak itunya yang kita hitung gitu ya. Nah, ini cuma 5. Berarti nanti dihitung tengahnya bagaimana ya. Nanti setelah itu
dapat peta regionalnya dengan menggunakan metode Mapping Price. Kemudian residualnya tinggal diselisihkan saja hasil kurva OG-nya dikurang dengan kurva regionalnya, itu dapat residual. Gitu. Kemudian dilakukan analisis. Analisisnya ya dari yang Anda dapatkan lah. Terserah Anda mau ngomong apa ya, pokoknya tentang regional dan residual. Baik, ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya. Jadi tadi untuk tugas-tugasnya itu pakai kertas milimeter block ya, Bu? Ya, untuk yang plotting nomor 1 dan bikin slice yang nomor 2 ya. Jadi kan nanti Anda habis dari bikin kontur ini slice ya. Nanti di milimeter block gitu. Slice-nya. Biar kelihatan tingginya itu, beda tingginya itu kelihatan ya. Ada pertanyaan lain? Sepertinya cukup, Bu. Baik ya. Kalau cukup, saya sudah atur jam 12, kerjakan kuis ya. Kuisnya ada mengisi titik-titik. Kalau nggak satu kata, ada yang 2 kata sih ya, gitu ya. Tapi nggak ada yang kalimat panjang. Jadi jangan mengulang pertanyaan gitu. Ada pilihan ganda juga gitu. Jadi Anda bisa kerjakan. Waktunya cuma saya settingnya 15 menit ya, kalau nggak salah tadi ya, gitu. Jadi langsung dikerjakan. Ya, Hanif? Izin bertanya, Bu. Jadi setelah kelas ini ditutup, kita mengerjakan kuis dulu ya, Bu ya? Setelah apa tadi? Setelah kelas ini selesai, Ya, kita mengerjakan kuis ya, Bu ya? kita mengerjakan Kuis, Bu. ya, kuis ya. Kuisnya silakan buka Classroom. Waktunya sebentar gitu, cuma 15 menit. Saya bukanya jam 12 ya, jadi ada sekitar 6 menit lah untuk lihat-lihat slide materinya dari pengolahan data, jadi dari koreksi sampai yang sekarang. Pertanyaan ada isiannya singkat ya, 1 kata, 2 kata, ada juga pilihan ganda. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tugas ini dikumpulnya seminggu ya, gitu. Baik, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita cukupkan ya di sini, biar nanti Anda bisa langsung mengerjakan. Mungkin kalau ada kendala bisa ini. Ya, ada pertanyaan, Andri? Izin Bu, atas nama Andrew Christopher, tadi handphone saya sebenarnya rusak Bu, jadi belum sempat absen Bu. Begitu. Iya Bu. Bentar ya. Rio, lihat absen. Oke, Desi Parida datang nggak? Iya, Bu. Ya. Kemudian siapa nih belum absen? Grace? Grace hadir, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah. Sebelum menutup kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berulang. Berdoa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, kalau ada yang ditanyakan bisa di grup ya. Baik, Bu.